Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar ya. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu anggota Banggar yang berasal dari fraksi P3. Hari ini saya punya kesempatan bisa ngobrol langsung di ruangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo. Untuk lebih singkat, langsung kita menyapa narasumber kita. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan diri dulu Pak? Terima kasih Bang Luis. Nama saya Haji Zainul Fatoni, salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, khususnya dari Dapil Mayangan. Mayangan punya ya? Mayangan. Ya. Mayangan punya. Baik, Pak Haji Fatoni ya. Siap. Kita mau bincang-bincang sedikit hari ini. Terima kasih buat kesempatannya. Saya juga bisa berada di ruang fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saya mau tanya kegiatan, agenda kegiatan hari ini berkaitan tentang Banggar yang ada di kantor Wakil Rakyat ini. Apa saja hari ini tadi? Baik Bang Luis, hari ini sebenarnya juga sudah dijadwalkan ada pembahasan tentang LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota untuk tahun 2021. Ini sebenarnya juga sudah jadwal rutin tahunan yang diselenggarakan antara kami Dewan dengan pihak eksekutif ya. Dimulai dari nota penjelasan wali kota kepada DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum dari masing-masing fraksi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di masing-masing komisi dengan mitra kerja, kemudian Banggar dengan TAPD dan UPD-UPD yang ada di Kota Probolinggo. Selanjutnya nanti hasil pembahasan dari Banggar ini kemudian dilaporkan kepada paripurna nanti. Setelah itu dijadwalkan ada pandangan akhir fraksi apakah menerima atau tidak terhadap LKPJ wali kota untuk tahun 2021. Jadi kegiatan hari ini sebenarnya adalah kegiatan penting ya, karena pembahasannya antara Banggar dengan UPD-UPD yang ada itu menjadi penting untuk kemudian dijadikan sebagai catatan ke depan untuk perbaikan pembangunan Kota Probolinggo yang lebih baik. Gitu ya. LKPJ ceritanya hari ini. LKPJ. Baik, mungkin pemirsa atau masyarakat Probolinggo juga kepingin tahu ya, selama durasi sekian jam tadi, kira-kira hasil daripada rapat hari ini sudah bisa dipastikan direkomendasi atau masih banyak perbaikan-perbaikan? Iya, tentu begini. Perkembangan diskusi yang berkembang baik pada saat di komisi maupun pada saat pembahasan hari ini di Banggar, rata-rata memang kami mengapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota selama tahun 2021. Misalnya di tahun 2021 kita sudah mendapatkan WTP ya. Kemudian juga ada penghargaan Kota Layak Anak, kemudian dan berbagai macam penghargaan-penghargaan yang lain yang itu meningkatkan citra baik terhadap Kota Probolinggo. Kita apresiasi itu semua, termasuk termasuk juga beberapa program-program unggulan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Wali Kota selama tahun 2021 ya. Itu kita apresiasi semua. Namun demikian apresiasi atau penghargaan prestasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, oleh Bapak Wali Kota kita, seolah-olah kemudian menjadi muspro ya, atau tidak terasa dampaknya bagi masyarakat Kota Probolinggo ketika tingkat pengangguran kita tidak menurun. Gitu ya. Ketika tingkat
atau persentase kemiskinan kita justru menaik. Kemudian juga pembangunan infrastruktur kita jalan di tempat. Dan ada banyak hal-hal lainnya terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat Kota Probolinggo yang masih belum meningkat. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan-catatan penting buat kami yang ada di Dewan, baik di Komisi maupun di Banggar, agar ke depan ya perencanaan maupun pelaksanaan APBD itu kemudian bisa dipastikan bisa berjalan dengan baik, penyerapan anggarannya juga maksimal dan berdampak, itu yang penting, dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo yang ya lebih baik juga. Saya kira begitu. Mungkin juga supaya bisa lebih banyak koreksi supaya terhindar dari temuan-temuan BPK ini kayaknya ya. Ya tentu, tentu, karena memang BPK, temuan-temuan BPK itu menjadi salah satu tolak ukur bagi kita semua bagaimana menilai kinerja pemerintahan Kota Probolinggo ke depan. Misalnya begini, jadi contoh misalnya pada saat di Banggar tadi ada beberapa perkembangan misalnya yang menjadi catatan, misalnya soal tata kota misalnya yang sampai sekarang masih dinilai bagi kami itu masih kurang maksimal. 1000 taman yang kemarin sudah baik di pemerintahan sebelumnya, ini kemudian tidak dipelihara dengan lebih baik lagi di kepemimpinan Bapak Wali Kota sekarang. Nah, ini kita menjadi catatan. Kemudian yang kedua soal pembangunan jalan yang penyerapan dananya itu hanya 60% misalnya. Nah, itu juga menjadi catatan juga buat kami ya, karena memang pembangunan infrastruktur termasuk jalan itu penting buat masyarakat Kota Probolinggo dalam rangka pembangunan ekonominya ya. Dan ada banyak hal-hal lain lah yang di masing-masing komisi dan di Banggar itu masing-masing UPD itu juga sudah kita beri catatan. Saya kira ya. Jadi selain menerima penghargaan juga koreksinya juga ya. Betul ya. Jadi biar berimbang ini kayaknya. Biar berimbang ya. Karena memang begini, penghargaan yang diperoleh oleh pemerintah kota itu di lapangan sebenarnya tidak terlalu menjadi tolak ukur bagi masyarakat ya. Karena tolak ukurnya masyarakat itu kan sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak, menikmati pembangunan ini dengan baik ya, dengan merata. Kemudian juga mereka terbantukan tidak hanya persoalan ekonomi tapi juga persoalan sosial dan lain-lain lah gitu. Dan itu yang paling penting untuk dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo, di samping penghargaan yang sudah diperoleh. Penghargaan sih boleh, tapi masyarakatnya harus menikmati juga. Iya, betul. Oke, Pak Haji Fatoni selaku Banggar dari fraksi P3 ya, kira-kira punya harapan singkat saja. Harapan dari fraksi P3. Dari fraksi P3, saya kira begini. Khusus untuk LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 ini kemudian tidak menjadi kegiatan rutinitas ya, karena LKPJ itu kan sebenarnya juga ketika dilaporkan kepada DPRD ya, kami semua fraksi termasuk P3 itu kan juga sudah memberikan pandangan umum dan pandangan akhirnya dan memberikan banyak catatan-catatan gitu ya terhadap pemerintah ke depan. Nah, saya berharap catatan-catatan yang diberikan oleh DPRD itu tidak berhenti hanya sebagai catatan saja ya, tetapi juga betul-betul diperhatikan, betul-betul dijadikan sebagai pertimbangan
untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun berikutnya, baik dalam soal perencanaannya, mulai dari perencanaannya maupun sampai pada pelaksanaannya. Karena terus terang untuk di tahun 2021 penyerapan anggaran kita yang 1,1 T itu hanya sebesar 80%. Jadi ada 20% lagi yang kemudian tidak terserap. Memang salah satu alasan utamanya memang di tahun 2021 kita masih dalam suasana pandemi, ya. Tetapi ke depan ini jangan lagi kemudian dijadikan sebagai alasan agar penyerapan anggaran itu bisa dilakukan dengan lebih maksimal lagi, ya. Jadi tidak hanya berhenti di catatan, tidak hanya dibaca saja, tetapi betul-betul diperhatikan dan diejawantahkan dalam meskipun kita dengan 3 kursi, ya kita satu fraksi itu, ya kita siap dan tetap kompak, tetap semangat, tetap kritis nanti terhadap pemerintah kota. Semuanya kita lakukan demi masyarakat Kota Probolinggo yang lebih sejahtera. Oke, saya kira. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian lagi bincang-bincang saya singkat dengan anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo, Haji Fatoni Putra Mayangan, ya, yang pikirannya ini luar biasa ya, karena background latar belakangnya juga akademisi, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya sudah bisa memberikan kesempatan kepada CD News. Hari ini kita bisa berbincang-bincang langsung di ruang kerja fraksi Partai Pembangunan Kota Probolinggo. Oke, baik pemirsa, demikian laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. CD News untuk kita semua.